Uli dotiki na ho di joloni abang sani amaku na Rade tok tok manjalo pangido aki ai dina marsak rohaki Sai dia puli tondiki malu asian jorgoni ditiki martangi Shalom, selamat pagi buat kita semua melalui channel YouTube HKBP Setia Negara, menyapa saudara melalui firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, selama 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun. Alih-alih untuk memasuki tanah perjanjian. Karena kurangnya iman mereka diselamatkan dari Mesir. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka menjalani kehidupan yang kalah dan gagal memasuki perhentian yang dijanjikan. Meskipun telah ditebus, mereka gagal menjalani kehidupan yang dikuduskan. Satu generasi mati dan dikuburkan di padang gurun, tetapi generasi lainnya menanti dengan penuh harap untuk memasuki tanah perjanjian. 40 tahun telah berlalu dan generasi tua yang kalah digantikan oleh generasi yang penuh harapan. Waktu kepergian Musa semakin dekat dan ia mengingatkan bangsa Israel baru ini tentang banyak hal yang telah terjadi sejak orang tua mereka mengoleskan darah domba Paskah pada ambang pintu mereka, dan sejak malaikat maut melewati Mesir. Ia mengingatkan umat Israel akan seluruh sejarah mereka dan bagaimana Allah telah memelihara mereka di padang gurun. Ia menjanjikan berkat bagi ketaatan, tetapi memperingatkan akan kutukan bagi ketidaktaatan. Akhirnya Musa menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Yosua, dan tibalah saatnya ia memberkati umat Israel dan naik ke puncak gunung Nebo di Moab, tempat hamba Tuhan yang setia itu wafat. Setelah masa berkabung berakhir, Yosua dipanggil oleh Tuhan untuk bersiap menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. 2 orang telah memata-matai kota Yeriko yang tak tembus
dan Yosua siap berangkat bersama Israel untuk menaklukkan tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan mereka. Setelah menunggu 3 hari di tepi sungai Yordan sebelum menyeberang, Yosua mengutus para perwira ke seluruh perkemahan, menginstruksikan umat untuk mengawasi tabut Allah. Sementara para imam Lewi memikulnya di pundak mereka. Mereka harus mengikutinya kemanapun tabut itu pergi. Setelah menyampaikan semua instruksinya, kita membaca dalam firman ini. Lalu Yosua berkata kepada umat itu, "Kuduskanlah dirimu, karena Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu besok." Sungguh indah janji yang diterima bangsa Israel saat mereka memulai langkah selanjutnya dalam perjalanan mereka. Setelah diselamatkan dengan mempercayai firman Tuhan, mereka kini diperintahkan untuk menguduskan diri kepada Tuhan. Umat Allah harus mengabdikan dirinya, dan Tuhan berjanji untuk melakukan mujizat di antara mereka esok harinya. Allah telah memilih bangsa Israel untuk menjadi anak sulungnya. Ia memanggil mereka keluar dari Mesir dan menebus mereka dari perbudakan. Umat tebusan ini harus tetap berfokus kepada Tuhan. Mereka harus terpisah dari bangsa-bangsa lain. Mereka harus selalu menjaga tabut perjanjian di depan mata mereka. Dan mereka harus menjalani hidup yang kudus, yang memuliakan Tuhan yang telah menebus mereka. Betapa indahnya gambaran ini bagi umat beriman zaman gereja sekarang tentang umat tebusan Allah dan panggilan untuk menjalani hidup berbakti baginya. Setelah ditebus oleh darah anak domba, kita pun harus mengarahkan mata hati kita kepada Yesus, Sang Pemprakarsa, dan menyempurnakan iman kita. Kita harus menjalani hidup yang dikuduskan bagi Allah, hidup yang berjalan dalam roh dan kebenaran, hidup yang bertumbuh dalam kasih karunia, dan hidup yang memuliakan Bapa kita di sorga. Kita yang telah ditebus dari pasar budak dosa tidak seharusnya mengikuti jejak mereka yang mati di padang gurun. Sebaliknya, kita harus memperhatikan perintah Yosua kepada generasi berikutnya yang dikuduskan bagi Tuhan. Bangsa itu diberitahu besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Dan Tuhan melakukan hal yang luar biasa bagi Israel. Keesok harinya, Dia menghentikan derasnya air sungai Yordan, dan bangsa itu menyeberanginya dengan aman. Sebagaimana Tuhan berjanji untuk melakukan mujizat di antara Israel, Dia juga berjanji untuk melakukan mujizat melalui gereja. Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Setiap umat Allah dapat memberikan kesaksian tentang mujizat yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat sapaan firman Tuhan yang dapat kami dengarkan pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu yang mengajak kami untuk selalu kudus di dalam Tuhan, agar kami dapat menerima mujizat-mujizat yang Tuhan mau berikan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, kiranya Engkau memberkati. Buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, Tuhan Allah Bapa di surga, berkati mereka di dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan siraman rohani. Shalom.